Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ayo mas, kita cari lagi mas. Padahal tadi udah jelas banget dari atas ya mas ya. Iya mbak. Iya, ini tuh teman-teman tadi tuh saya sama Mas Evi dari atas itu lihat ya, ada kayak benda, tapi ini tuh bentuknya kayak pocong tapi kecil ya mas ya teman-teman. Ini tuh di area sungai ini. Cuma tadi kan saya harus turun dulu untuk sampai sungai ini. Tapi ini dari tadi saya nyari ini ngilang teman-teman, belum ketemu. Apa mungkin masih di depan ya mas ya? Nggak jadi Mbak Isma. Tapi dari tadi kita telusuri belum lihat ya mas. Baru udah lumayan. Udah jauh kita loh. Kita udah menelusurinya loh mbak. Ini teman-teman nih. Ini kata warga yang rumahnya dekat sini, ini biasanya ini loh mas. Kalau lagi banjir ya teman-teman, ini tuh nggak kelihatan batu-batu yang di sini. Ini airnya sampai sana-sana loh. Astagfirullahaladzim. Apa itu mas? Ya Allah. Assalamualaikum. Mas, kita ini harus hati-hati mas. Ini bukan sungai yang sembarang kita lewatin loh mas. Jadi kita harus berhati-hati ya mas Evi ya. Ya Mbak Isma. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa terus mas, supaya nggak terjadi apa-apa di sini. Soalnya mas, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Permisi. Duh. Iya mas, ini meskipun saya baru pertama kali datang ke lokasi ini teman-teman, tapi kita harus hati-hati mas Evi, karena sungai ini tuh kayak ada yang menjaganya mas. Dan ini sebenarnya dari tadi di depan sana ada yang mengawasi kita loh mas. Tapi Allahu Akbar. Suara-suara air. Iya mas. Ini tuh di depan ya mas. Dari tadi saya lihat ada perempuan cantik banget mas Evi. Allahu Akbar. Mbak Isma kok banyak suara air Mbak Isma? Iya mas. Permisi. Kita nggak bermaksud apa-apa, kita hanya mencari sesuatu di sini. Ini pertanda apa ini Mbak Isma? Mungkin kita harus segera menemukan itu mas, sebelum yang jaga di sini itu marah ke kita mas. Ayo. Tapi hati-hati mas, jalannya susah. Astagfirullahaladzim mas Evi. Itu yang tadi bukan ya? Ayo, deketin. Allahu Akbar. Tuh astagfirullahaladzim. Wah, iya mas, kayaknya bener deh. Astagfirullahaladzim. Gini Mbak Isma. Bener ya mas? Ini yang tadi kita lihat kan dari atas kan, dari jembatan kan? Iya Mbak Isma. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi loh Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, astagfirullahaladzim. Mas, teman-teman, ini bukan sebuah kayak pocong ya, tapi ini kayak ada sesuatu mas di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, kita harus buka ini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak sejenis benda yang dibuat untuk kayak memelet seseorang mas Evi. Teman-teman. Iya. Dan bentuknya ini mirip banget dengan pocong ya teman-teman ya. Ini bukan pocong, kita lihat dalamnya ini ada apa. Saya pernah dengar bahwa ini kayak gini, ada yang tujuannya untuk memelet seseorang teman-teman. Entah itu yang cewek ataupun yang cowok yang melakukan hal itu. Tapi kita lihat. Astagfirullahaladzim. Banyak banget talinya mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Nih, ini kain kafan ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Udah kotor mas, apa ini udah lama ya mas ya? Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya udah lama banget deh. Udah kotor kayak gini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pasang itu baik pak. Itu ada 2 kan? Iya mas. Ya Allah, teman-teman. Ini benar mas, teman-teman. Bahwa ini itu untuk memelet seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, kenceng banget mas. Nggak bisa dilepas tuh, nggak bisa dicopot. Kenceng banget mas, sulit buat dilepas. Nggak bisa dipisahin itu mbak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini boneka Barbie ya teman-teman ya. Tapi ini sepasang, bisa dilihat cewek cowok pakai sepatu juga, sandal. Bener mas, ini untuk memelet seseorang. Hah? Hah? Teman-teman, ini yang saya rasain, ini tuh yang menggunakan pelet ini dari pihak wanitanya mas Evi. Teman-teman, ini dari pihak wanitanya. Dan insya Allah ini kan udah dilepas ya teman-teman. Duh, pas ini udah saya lepas. Jadi insya Allah si laki-lakinya ini akan segera sadar bahwa dirinya itu sebenarnya gak mencintai pasangannya dengan tulus, tapi karena apa yang dilakukan sama wanita ini gitu teman-teman. Iya, jadi kalau misalkan ini mereka berdua masih berpacaran, mereka akan segera berputus mas. Karena sebenarnya pihak laki-laki ini nggak begitu kayak yang beneran sayang ke si perempuannya gitu mas Evi. Tapi hanya yang perempuan kayak ngejar-ngejar cowoknya terus. Makanya yang perempuan ini nekat melakukan hal yang seperti ini yang nggak seharusnya. Ini untuk memelet si laki-laki supaya laki-lakinya ini tuh mau sama dia, biar lengket terus. Makanya tadi waktu dibuka kan keadaannya kan kayak gini mas, lengket terus gitu teman-teman, biar laki-lakinya ini kayak gini. Dan ini efeknya ketika ada yang menemukan terus segera dilepas, pasti akan berpisah mereka berdua. Ini untung kita menemukan hal seperti ini mas, kalau enggak kasihan si laki-lakinya. Mas ini tadi apa? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada sosok mbak. Iya mas Evi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Maaf, ini terima kasih untuk apa ya? Kan kita baru pertama kali nih berjumpa. Membantu anak kamu. Ini maksudnya anak kamu siapa ya? Kan dari tadi saya sama Mas Saifi belum berjumpa dengan seseorang ya Mas ya? Iya mbak. Tapi beliau bilang gini teman-teman, dia mengucapkan terima kasih karena sudah menolong anaknya. Sedangkan kita kan dari tadi nggak bertemu dengan siapapun ya Mas? Betul mbak. Baru bertemu dengan benda seperti ini. Maaf Bu, ini maksudnya ini anak ibu siapa ya? Ini Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi laki-laki ini sebenarnya anak ibu? Ibu tahu kalau anak ibu ini sebenarnya diguna-guna sama
si perempuan ini. Oh, tapi ibu oh, iya bu. Astagfirullahaladzim. Berarti ibu tahu udah lama. Dan sekarang ini anak ibu udah menikah dengan sang wanitanya. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini si laki-laki itu anak dari ibu ini, Mas Sefi. Dan ibu ini sebenarnya udah tahu kalau anaknya itu diguna-guna. Berhubung ibu ini nggak bisa bantuin ya, karena ini harus ada tangan manusia yang membantu. Jadi ibu ini itu pasrah, Mas. Hanya dia itu bisa bantuin doa dari sana, nggak bisa untuk melepaskan dia dari wanitanya, Mas. Dan katanya ini si laki-lakinya udah berhasil kayak diajak nikah sama perempuannya, Mas. Jadi mereka berdua ini udah nikah. Astagfirullahaladzim. Iya. Bu, ini anak ibu udah punya anak belum di sana? Oh, masih kecil. Berarti usia pernikahannya belum lama ya, Bu? Berarti ibu tahu sifat dan sikap asli dari istri anak ibu. Makanya ibu itu selalu berdoa agar ada orang yang melihat ini ya, biar secepatnya bisa dilepaskan. Iya bu, tapi ini kan kata ibu, anak ibu udah berhasil menikah sama si wanitanya. Dan tadi ibu bilang mereka udah punya anak, bu. Oh, iya bu, yang penting ini udah berhasil dilepaskan. Semoga aja sih semuanya bisa membaik lagi, bu. Iya bu. Astagfirullahaladzim. Oh. Mas, jadi teman-teman, ini ibunya itu memang benar-benar ingin itu anaknya terbebas dari yang seperti ini, karena dia itu nggak mau kalau anaknya itu menikah dengan yang kayak hal yang seperti ini, karena ini juga ada dampaknya ya teman-teman ya. Tapi sayang sekali ini mereka berdua itu udah menikah. Jadi kalau mereka udah menikah, nggak kayak yang secepatnya langsung ninggalin gitu. Si cowoknya nggak bisa langsung ninggalin. Mungkin perasaan itu akan hilang, tapi secara perlahan ya teman-teman. Dan ini juga katanya udah memiliki anak. Jadi kita nggak tahu ya namanya hati manusia. Mungkin juga si laki-lakinya karena udah memiliki anak, terus dia mulai merasakan sayang yang tulus sama wanitanya, kan juga nggak tahu. Tapi tadi ibu ini bilang katanya si perempuan ini bukan perempuan yang baik-baik, Mas, teman-teman. Jadi ibu ini nggak mau kalau anaknya itu terus-terusan bersama si wanitanya. Menemui mereka, bu, tapi saya nggak tahu keberadaan mereka loh, bu. Oh, namanya itu dan itu alamatnya, bu. Ya, insya Allah saya mau menemui mereka, bu, supaya si istri dari anaknya ibu juga akan saya ini ya, biar semuanya itu jadi lebih jelas. Iya, karena saya juga udah kayak mendapat pandangan bahwa memang ini sesuatu ada yang gak beres di si wanitanya. Iya bu, tapi ini saya nggak akan terus langsung bergegas ke sana, karena semuanya ada ininya, prosedurnya, bu. Saya nggak mau langsung datang ke sana, nanti dikiranya saya gimana-gimana. Iya. Iya baik, bu.
di sana itu selalu mendoakan anak ibu ya Bu, supaya anak ibu itu terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan Bu. Iya Bu, iya Bu, pasti saya akan segera menemui anak ibu dan istri sekaligus cucu ibu ya Bu di sana. Oke, oh ya silakan Bu. Mas Evi, Ya, ini kita segera bantuin doa buat ibunya, biar ibunya itu lebih tenang di sana. Karena yang dia inginkan juga ini udah selesai, tinggal satu keinginan dia. Nanti kita bantuin dia ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silahkan Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya kana budi ya kana siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Duh. Ini jadi ini itu ibu itu ingin bahwa anaknya itu segera tahu siapa si wanita itu sebenarnya teman-teman. Karena ibu ini tuh tadi udah tahu bagaimana sikap dan sifat asli dari si wanita ini. Dan saya juga sudah mendapat gambaran teman-teman. Karena wanita ini itu memang ada yang gak beres. Dia itu kayak bersekutu dengan seorang dukun yang memang ini kita harus segera menemui dia, Mas. Karena saya nggak mau kalau misalkan si wanita ini lebih kayak berlanjut melakukan hal itu. Saya takutnya ini ada dampaknya buat si wanita dan keluarganya. Saya nggak mau kalau sampai salah satu dari mereka, termasuk anaknya yang masih kecil, masih balita, Mas, katanya ini baru berapa bulan, itu takutnya jadi korban. Saya nggak mau hal itu terjadi. Jadi sebisa mungkin kita harus datangin dia. Dan ini saya udah dapat informasi tentang nama mereka berdua, terus alamatnya. Tadi saya dikasih tahu sama ibunya. Dan kebetulan Mas Evi alamatnya itu dekat sini. dekat ini Mbak. Iya, nggak begitu jauh. Nanti kita tinggal cari tahu aja. Tapi mohon maaf ya teman-teman ya, ini saya nggak berani untuk menyebutkan alamatnya karena saya takutnya nanti terjadi apa-apa. Dan untuk boneka ini dan alat ini semuanya kita bawa sebagai barang bukti. Supaya semoga aja sih wanitanya mau mengakui ya Mas ya. Betul Mbak. Iya, karena mungkin si laki-lakinya ini anak orang kaya atau gimana, jadi perempuan ini nekat melakukan hal ini teman-teman. Yang jelas kita harus segera bantuin ibu yang tadi supaya anaknya itu bisa lebih ini lagi, dan wanitanya itu bisa segera sadar teman-teman, agar tidak melakukan hal yang seperti ini. Dan buat teman-teman juga jangan sampai ya melakukan hal yang seperti ini. Meskipun kayak ini sebenarnya kalau dalam hal kayak gini ya, teman-teman melakukan kayak gini, itu banyak cara, tapi jangan sampai kalian melakukan hal ini. Karena meskipun kalian mendapatkan itu dengan mudah, tapi yang jelas itu ada dampaknya juga. Ini saya masukin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, tapi ini lain kali kita datengin lagi lokasi ini ya Mas ya. Iya Mbak. Soalnya di sebelah sana ada sesuatu yang membuat saya terpancing. Jadi saya nggak mungkin lanjut, saya harus melesaikan ini dulu. Mungkin kalau misalkan nanti ada sesuatu dan mengenai keluarga ini, kalau misalkan bisa di publish, pasti akan ada video selanjutnya ya teman-teman ya. Ini kita balik secepatnya ya Mas ya. Ayo Mbak. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Aduh, lewat mana ini? Susah jalannya. Iya teman-teman. Ini kita tutup dulu aja ya Mas, biar kita lebih mudah. Oke teman-teman, ini saya sama Mas Saifi pamit dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Hati-hati loh Mas.